Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah sadaqallahul azim. Fataliman rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra kompak, lemes, ra masuk. Tak baleni maneh. Buah salak, buah mengkudu. Baleni maneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merpati bukan sembarang merpati. Merpati terbang, terbangnya berlima. Jadi jomblo iku ojo sering-sering sakit hati, sedih hati gitu ya. Kalau sudah sering sakit hati, nanti ngelek otaknya lama, jawab salamnya lama. Kayak begini tadi ya. Saya terus terang hari ini tuh kayak moment to remember gitu aja. Pas momennya, tanggalnya juga sama, bulannya sama. Ini kali datang yang ketiga. Ini 3 kali diajak main di sini, tanggal sama bulannya sama. Ini panitia emang sengaja bikin begitu atau gimana sih? 2-3 tahun yang lalu ki manten anyar sih an. Jadi yang kedua pernah kemarin 1 tahun yang lalu. Tahun berikutnya, kalau tahun yang lalu nggak sama sih. Tahun yang berikutnya itu sama. Bulannya sama, tanggalnya sama. Dan beberapa saya lihat masih face-face yang sama. Awet muda berarti teman-teman. Statusnya masih sama kah? Kebetulan masih. Kalau di panitia tadi banyak kan ditanya masih jomblo, ada yang sudah nggak jomblo, kayaknya nggak ada yang angkat tangan. Berarti udah sold out semua ini. Waduh, nggak ada harapan Mbak ya. Aduh, gimana nih? Baik, nggak apa-apa ya. Tetap ya, masih banyak yang jomblo di sini. Masih ya, tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat ya. Tetap berjuang walaupun tanpa ayang. Ya nggak masalah, gas terus, insya Allah demikian. Baik, Iwafillah rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya pengen awali dulu bahwa mari kita syukuri nikmat pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Tidak lupa juga salam takdim untuk para asatid, pengurus pembina dulu ya, ngaji kita yang dirahmati Allah, para teman-teman ngaji kita pengurusnya yang saya cintai karena Allah, begitu juga teman-teman yang berbahagia, insya Allah. Insya Allah bahagia kan ya? Bahagia. Kok aku nggak yakin bahagia soalnya? Karena masih jomblo, Tat. Jadinya masih kelihatan muram gitu. Perlu pasangan. Wajah-wajah ini yang di depan ini terutama. Senyumnya dipaksakan gitu ya. Nampak berwajah redup. Remaja butuh pendamping hidup. Ya ampun. Masuk enggak sih? Belakangnya malah nunduk. Waduh, depan sudah redup, belakang tambah nunduk. Ada yang sibuk pura-pura aktif yang lain ya. Terawang-terawangan ini bernuansa berwajah apa ini kalau depan redup belakang retak. Remaja tanpa kepastian. Mau bilang apa? Udah sold out kah? Udah dibestain kapan? Belum. Yang bersangkutan sudah kasih tanggal? Belum. Iya. Digantung? Iya. Sing wis rabi iki cah lanang-lanang gimana wis rabi kabeh ya. Pengurus mana pengurus? Angkat tangan pengurus. 2 tahun yang lalu kayaknya sudah pada sold out. Ini banyak pengurus yang masih single juga. Masih banyak, Tat. Masih termasuk banyak. Saya. Cari pembelaan dia. Padahal udah banyak ini pengurus-pengurus tahun lalu itu udah pada gendong anak. Pas waktu sesi makan siang itu mereka pada repot gendong anak. Ini yang sudah
Menikah, menikah. Mas sudah nikah? Oh belum, satu ngono gak ngaku mau. Ora sido tak tengok nih rapi sesuk ya. Yang sudah menikah angkat tangannya. Udah menikah? Belum. Oh belum, ngono gak ngaku. Sebelah sana udah menikah semua nih berarti ya? Oh belum. Oh, kayak tok berarti sudah menikah. Belakang, belakang ada yang sudah menikah? Oh sudah menikah. Sudah gitu. Saya jangan tat. Sing jomblo dibully, sing wis rapi ya adil dibully, berwajah-wajah redup wis retak wis sing wis rabi berarti nampak berwajah remuk. Lapa remuk ya kan? Remuk mikil cicilan, tagihan, tuntutane moro tuwa, omongane tonggo, piye ra remuk ya kan? Remuk insyaallah. Baik, biar vibe-nya positif wis redup retak sama remuk, mari kita ganti vibes-nya dengan vibe positif supaya nanti pada akhirnya Allah ridho dengan apa yang kemudian kita upayakan di sini, dengan ikhtiar kita datang ke sini, dengan duduk kita di sini, semoga ada pada akhirnya Allah ridhoi apa-apa yang kita lakukan. Allah berkahi. Mari kita luruskan niat kita sehingga dari niat-niat yang baik itu akan menghasilkan insight positif, tambahan ilmu, tambahan pemahaman, bahkan akan mendatangkan keberkahan berupa datangnya pasangan separuh agama. Amin. Kayak amin entuk neh berarti. Sing wis rapi berarti ditambahkan keberkahan dalam rumah tangganya insya Allah. Baik, jemaah, teman-teman ngaji kita yang dirahmati Allah. Kita luruskan niat kita seperti halnya konsep yang didawahkan sama Kanjeng Nabi, innama a'malu bin niyah, bahwa segala sesuatu itu, apapun keputusan, entah itu bersitan pikiran, apapun rencana dan seterusnya, disandarkan pada niatnya. Jika niatnya untuk ibadah, maka pada akhirnya akan Allah ijabah sebagai nilainya ibadah. Insya Allah. Konsep ini luar biasa ya. Konsep yang harus kemudian ditanamkan di dalam apapun bab materi yang kita dapatkan. Ifafillah rahimakumullah. Kenapa bab niat ini penting? Oh ya, sebelumnya masih lanjut lagi ya. Bab niat ini penting karena kenapa? Salah kita memilih niat kita, pada akhirnya nanti kita akan salah menentukan proses apa yang nanti kita pilih. Serius. Datang ke acara kajian, bagus. Tapi jika niatnya cari jodoh, hasilnya Allahu Akbar. Hasilnya bisa jadi betul. Karena di live ini. Oh, aduh ya. Harus ada yang dikontrol berarti. Nggak bisa spill sembarangan. Karena beberapa kelas yang saya jalani, nggak pernah saya sebutkan jadinya, ada beberapa yang kemudian gelagatnya itu nggak niat untuk taklim, tapi gelagatnya memang searching. Itu. Posisi-posisinya itu memang posisi searching itu. Kebetulan di beberapa kelas saya bikin depan belakang, nggak kanan kiri pakai satir. Pakai satir pernah, tapi itu pun juga masih aja. Wong namanya niatnya searching, yang dilakukan ya perilaku searching gitu ya. Ya tengok, kayaknya ijab ya. Ngene sih. Yang di belakang, misalnya awat di belakang biasanya, ya masih gini dia. Nah itu dia. Maka niat ini penting. Salah pilih niat, maka dia juga akan nanti salah memilih metode ataupun caranya. Dan hasilnya apa? Oke. Hasilnya apa? Kan bagus ya harusnya. Effortnya kan gede itu. Nggak malu dan seterusnya. Hasilnya para peserta, terutama yang perempuan, ini kan laki kebetulan. Yang perempuan ya pada ilfil lah. Jadi terkenal tidak baik jadinya, malah gagal. Maka itu mari kita luruskan niat atas hajat kita, atas keinginan kita, atas apapun problem kita. Mari kita luruskan niat kita luaskan niat kita fokuskan, kita murnikan karena Allah. Mari kita awali dulu ala hadiniyah atas semua niatun salihah kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil. Baik, iwafillah rahimakumullah. Perihal niat ini penting teman, karena banyak di antara kita yang tadi saya bilang itu gagal gara-gara urusan niat ini yang pada akhirnya kesana kemarinya malah akan memperepot dirinya sendiri. Nanti kita sambung dengan sesi-sesi interaktif bila mana ini diperlukan, karena biasanya saya banyakan spill pengalaman daripada spill teorinya. Bab-bab seperti ini sering dibedah ya, tentang pranikah-pranikah ini ya kurang lebihnya poinnya sama, tapi pendalaman materinya nanti akan dirasa berbeda bila mana ada sesi interaktif selanjutnya. Iwafillah rahimakumullah. Cari pendamping hidup itu ndak hanya guys. Kenapa? Karena yang disebut dengan teman hidup ya garwo sigarane nyowo, tapi lepas dari itu pasangan hidup adalah nisfuddin, separuh dari agama kita. Jadi cari pasangan hidup penyempurna separuh agama bukan cuman perihal menyenangkan dipandang mata, bukan perihal kuat-kuatan diajak slip kolan lama. Enggak sebercanda itu. Yang diajak slip kolan lama belum tentu juga akhirnya akad sama kita. Banyak yang terjadi, banyak. Maka jodoh enggak sebercanda ini. Ini perihal menemukan puzzle pelengkap separuh agama kita. Yang dia mau diajak jadi partner, diajak jadi sahabat, diajak jadi teammate untuk sama-sama menuju ke surganya. Jadi sampai panjang ini ya, bukan cuman sehidup semati ya. Bahasa di kita seringnya apa? Sehidup sesurganya. Karena kita tentu pengen pasangan kita yang kita temukan di dunia ya nanti akan jadi pasangan kita di akhirat kelak insya Allah. Soalnya lek wis kadung ngene iki angel ape pertombok ya yang sudah menikah. Ada rencana keinginan besok di surga nggak mau sama pasangannya sekarang di dunia. Ini pertanyaan nggak masuk bagi yang jomblo, tapi serius. Pernah canda ini saya lempar di jamaah yang pernikahannya sudah 5 tahun ke atas. Jadi kita bagi ya di klinik nikah Tulungagung ada 3 fase. Pernikahan mula dari 0 sampai 5 tahun, ada pernikahan madya 10 sampai 15 tahun dan selepasnya yang sudah expert gitu. Canda-canda tertentu bisa jadi mungkin akan jadi ketawa di beberapa segmen tapi jadi bab yang serius. Nggak kepengen oper tombol apa gitu. Mereka pengen gitu. Sampai segitunya. Kenapa demikian? Karena mereka merasa ada banyak ketidakcocokan di dalam menemukan separuh agama. Kayaknya kalau misalnya bisa tuker, saya tuker dah. Itu bukan sekedar canda, tapi itu serius. Ngobrolin tentang itu, maka ketika kita salah pilih jodoh, maka efek sampingnya bakalan lama. Di dunia menderita, ya, makin susah hidup, makin berat, makin jauh dari Allah, makin jauh dari surganya. Na'udzubillah. Lalu, gimana caranya untuk kemudian supaya nggak jadi demikian? Bab-bab ini di momen saya 5 kali nih di Baitur Rahman tuh. Yang pertama itu babnya adalah nikahfobia. Buku yang ditulis sama Ustadz Yosi Al-Muzani. Babnya nikahfobia. 2005, 2000 berapa itu? 15 kalau nggak salah. Nikahfobia itu ngomongin tentang yaitu kegagalan-kegagalan, ketidakcocokan, dan selesainya hubungan dalam rumah tangga. Di part kedua saya lupa ngomongin apa. Part ketiga itu saya sudah menikah. Yang diomongin tentang fenomena bahagianya merayakan cinta. Jadi ngomongin tentang saya habis biasanya lek wis mari nikah kan sing diomongin sing enak-enak ngono ya. Kasih kompor-kompor supaya kalian juga ikut merasakan apa yang kami rasakan para pengantin muda. Dibikin kalian envy dengan cerita-cerita kita kan begitu. Saat itu saya cerita demikian tapi itu tidak berhasil. Karena di waktu itu ada ibu mertua saya duduk di bangku peserta. Jadi aku wis ora iso macem-macem. Saat itu kaku koyok kanebo kering saya. Materi ini sing basic-basic ndang mari ndang wis. Pokoknya ndak ada masalah di dalam keluarga kami. Jangan sampai
ngomongin yang overclaim, yang tinggi-tinggi, yang apa, dijuaga betul. Karena ada ibu mertua itu di situ. Lagian sik mantan anyar, gak wani ngomong macem-macem. Yang keempat itu sudah ngomongin yang lain sama Mas Adam kalau nggak salah. Dan ini yang kelima. Jadi yang paling terpenting, bab ini adalah bab tentang menarik berkahnya Allah. Menarik izinnya Allah, menarik ridhonya Allah dengan cara kita memilih pasangan hidup.